I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi untuk yang sedang menonton video ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Makro Islam dengan dosen pengampu Ibu Rina Rosiana. Program Studi Ekonomi Syariah Angkatan 2021, Kelas 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori produksi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Untuk yang pertama, Fatin Farhana, yang kedua, Rafita Indriani, yang ketiga, Vina Rahmatul Hasanah, dan yang keempat, Sylvia Putri. Baiklah, kita akan langsung ke materi yang pertama. Pengertian teori produksi. Teori produksi merupakan proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan kemaslahatan bagi manusia. Menurut Sukirno, teori produksi yaitu hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini, dapat dipahami bahwa kegiatan produksi diartikan sebagai aktivitas dalam menghasilkan output dengan menggunakan teknik produksi tertentu untuk mengolah atau memproses input sedemikian rupa. Tujuan produksi Islam: 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Prinsip-prinsip produksi dalam Islam. Yang pertama adalah memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat, serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, terjadinya keseimbangan antara aktivitas produksi untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, produksi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik secara mental maupun fisik. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi yang pertama adalah sumber daya alam atau tanah. Allah menciptakan alam di dalamnya mengandung banyak sekali kekayaan yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Rasulullah SAW menyarankan agar sumber daya alam yang berupa tanah hendaknya digarap sebagai lahan produksi. Yang kedua, sumber daya manusia. Allah menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi. Dalam artian, mereka dapat memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga-tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi, sehingga tercapailah kesejahteraan hidup. Yang ketiga adalah modal. Modal sebagai salah satu faktor produksi dapat diartikan sebagai semua bentuk kekayaan yang dapat dipakai dalam proses produksi untuk menambah output. Modal merupakan bentuk kekayaan yang memberikan penghasilan bagi pemiliknya atau suatu kekayaan yang dapat menghasilkan suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan kekayaan lain. Yang terakhir, organisasi atau manajemen. Di dalam sebuah produksi, hendaknya terdapat sebuah organisasi untuk mengatur kegiatan produksi dalam perusahaan. Dengan adanya organisasi, setiap kegiatan produksi memiliki penanggung jawab untuk mencapai suatu tujuan perusahaan. Dampak produksi bagi seorang muslim: menimbulkan sikap syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sikap syukur ini timbul atas kesadaran bahwa apapun yang ia temui bisa digunakan sebagai input produksi, karena Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu di bumi ini yang tidak bermanfaat.
Ajaran Islam menjadikan manusia tidak mudah putus asa dalam memproduksi karena suatu alasan tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya, sehingga produksi dalam Islam akan mendorong seorang muslim untuk melakukan usaha yang lebih kreatif. Seorang muslim akan menjauhi praktek produksi yang merugikan orang lain atau kepentingan-kepentingan sesaat, misalnya riba. Secara teoretik menunjukkan praktek riba mendorong inefisiensi, terbukti biaya yang dikenakan untuk produksi dibandingkan dengan sistem bagi hasil, dan output yang dikeluarkan pun lebih kecil dibandingkan dengan sistem bagi hasil. Keuntungan dikenakan didasarkan atas keuntungan yang tidak merugikan produsen atau konsumen yang lain. Keuntungan didasarkan atas upaya untuk menstimulir pasar. Oleh karena itu, keuntungan pengusaha muslim didasarkan atas prinsip kemanfaatan atau maslahah. Zakat merupakan bagian yang digunakan produsen dalam merangsang terjadinya optimalisasi produksi. Usaha menaikkan output produksi merupakan konsekuensi dari seorang pengusaha untuk konsisten dalam membayar zakat. Di samping itu, zakat akan meningkatkan daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan output produksi perusahaan. Materi selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi merupakan suatu hubungan teknis yang menghubungkan faktor produksi atau input dengan hasil produksinya atau output. Dalam dunia bisnis, fungsi produksi sangat penting karena dapat membantu produsen dalam menentukan jumlah input yang diperlukan untuk mencapai tingkat output yang diinginkan, serta dapat membantu dalam menentukan biaya produksi dan harga jual yang optimal. Hubungan antara input dan output dalam proses produksi dapat dituliskan secara sistematis sebagai berikut. Y sama dengan F kurung buka X1, X2, X3 sampai dengan Xn kurung tutup. Dalam persamaan tersebut, Q mewakili output atau jumlah hasil produksi pada periode tertentu, sedangkan X menunjukkan jumlah dari kombinasi input. Keberadaan input adalah mutlak dan harus ada di dalam suatu proses produksi. Selanjutnya, analisis teori produksi dibagi menjadi dua, yaitu produksi dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka pendek merupakan kurun waktu yang terjadi ketika salah satu atau lebih faktor produksi yang tidak bisa diubah atau tetap. Faktor produksi yang tidak dapat diubah disebut juga dengan fixed input atau masukan tetap. Fixed input dalam jangka waktu ini umumnya adalah kapital atau modal. Modal bersifat tetap karena jumlahnya tetap dan tidak akan berpengaruh terhadap banyaknya hasil produksi. Sedangkan tenaga kerja bersifat variabel karena penggunaannya berubah sesuai dengan banyaknya hasil produksi. Misalnya saat produsen A ingin meningkatkan banyaknya hasil produksi perusahaannya dalam jangka pendek, maka yang bisa ia lakukan adalah menambah jumlah tenaga kerjanya. Selanjutnya yaitu produksi dalam jangka panjang. Jangka panjang suatu proses produksi yang tidak dapat diperkirakan akan berjalan 10 tahun, 25 tahun, bahkan 50 tahun. Produksi dalam jangka panjang adalah suatu kondisi di mana semua faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dapat diubah untuk meningkatkan produksi output. Dalam produksi jangka panjang, dapat mempertimbangkan investasi jangka panjang seperti investasi mesin, peralatan perusahaan yang lebih efisien, atau investasi dalam sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan karyawan. Dalam jangka panjang, investasi ini dapat membantu perusahaan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan meningkatkan keuntungan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat salah kata, kehilafan, serta kurangnya dalam penyampaian materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I fucking with these hoes,